Damar, cepat pergi. Saat Leslie mulai buang air di depan jendela, ruang siaran langsung meledak dalam sekejap, dan rentetan komentar bergulir di layar ponsel. Seorang wanita yang berada di samping ponsel merasa ada yang tidak beres dan buru-buru berlari mengambil ponsel itu untuk menutup ruang siaran langsung. Tapi adegan yang terjadi sebelumnya sudah direkam oleh banyak penonton yang mengikuti siaran langsung itu. Damar juga tercengang. Dia sudah sering melihat orang menggila saat mabuk, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat yang separah ini. Selain ada begitu banyak orang di Haidilau Hotpot, jumlah orang di ruang siaran langsungnya juga sangat banyak. Wajah Audrey sepenuhnya memerah. Dia memelototi Damar dan berkata, "Ini semua salahmu. Kamu lihat kan ada begitu banyak orang yang sedang melihat kita, apa ini tidak memalukan?" Damar berkata tanpa daya, "Dia terus menantangku untuk minum, dan aku tidak bisa menolak. Jadi aku tidak bisa disalahkan untuk ini." Audrey hanya bisa pasrah. Memang, Leslie lah yang selalu menantang Damar untuk minum dari awal, dan Damar hanya merespon dengan pasif. Hanya saja tidak ada yang mengira ternyata toleransi alkohol Damar bisa sebagus ini. Dan sekarang saat Leslie sudah tidak bisa berpikir jernih, Damar masih terlihat seperti tidak apa-apa. Ekspresi wajah Audrey tampak buruk. "Sekarang bagaimana?" "Karyawan Haidilau datang," kata Damar. "Benar, semua orang di Haidilau ini sudah gila. Mereka baru pertama kali bertemu dengan orang mabuk yang langsung buang air kecil di jendela seperti ini tanpa peduli ada begitu banyak orang yang sedang melihat. Dengan dia buang air kecil di sini, bagaimana tamu lain bisa menelan makanan mereka?" Beberapa orang langsung menghampiri. Ada beberapa orang yang mengepel lantai dan beberapa orang yang mulai menghentikan Leslie. Leslie juga sepertinya sudah hampir selesai buang air kecil. Wajahnya tampak puas, kemudian dia menggerakkan lehernya. Saat menoleh, dia melihat Audrey dan yang lainnya sedang menatapnya. Kemudian dia bertanya dengan terkejut, kenapa kalian datang ke kamar kecil pria?" "Tuan Omara," pelayan Haidilau buru-buru berkata, "di sini bukan kamar kecil. Ah, aku ingin buang air besar sekarang." Saat itu, Leslie tiba-tiba kembali berkata, "Gila, tak berperasaan." Semua orang tercengang. "Pak, kamar kecil ada di sebelah sini. Biar saya antar, boleh?" Karyawan restoran hampir meledak. Tadi sudah buang air kecil, dan bocah ini masih mau buang air besar di hadapan halayak ramai. "Di sini, kamar kecil," kata Leslie tiba-tiba. "Kamu tahu tidak, aku ini siapa? Hari ini aku maunya di sini. Biar kata raja datang pun, aku tetap mau buang air di sini." Pelayan segera menghentikannya. Tepat pada saat itu, wajah Lesti penuh dengan ekspresi sangat puas dan menikmati, kemudian bau busuk pun tercium dari tubuhnya. Leganya, dia langsung buang air besar di celana. Damar dan yang lainnya tercengang, ini jauh lebih menakjubkan daripada di TV. Audrey sudah tidak bisa bersabar lagi dan langsung mengambil ponselnya, kemudian membuat panggilan, "Om, cepat datang bantu aku, antarkan bocah ini pulang ke rumahnya." Segera, seorang pria parubaya berjalan menghampiri dan menatap Leslie yang berada di lantai. Dia mengeritkan alisnya tapi tidak peduli soal dia yang sangat menjijikkan, dan langsung memukul lehernya sekali. Leslie yang masih gila karena mabuk, dalam sekejap langsung pingsan. "Om, cepat antar dia pulang ke rumahnya. Aku kirimkan alamat rumahnya padamu," kata Audrey buru-buru. Damar juga sedang memperhatikan pria parubaya itu. Jelas sekali bahwa dia dikirim oleh keluarga Wong untuk melindungi Audrey. Mendengar perkataan Audrey, pria itu mengerutkan keningnya. "Tenang saja, aku akan menyetir sendiri dan pulang dengan selamat. Tidak akan terjadi apa-apa," tambah Audrey. Pria parubaya itu mengangguk, "Baiklah, aku antar dia pulang dulu dan akan segera kembali." Setelah mengatakan itu, dia langsung memikul Leslie dan mengambil ponsel serta tongkat selfie milik Leslie, kemudian berjalan keluar. Di sekeliling, terdengar suara-suara dengan pembicaraan yang sambil menunjuk. Tidak sedikit orang yang melihat ke arah mereka. Audrey juga merasa sudah tidak betah di sana dan segera pergi untuk membayar, kemudian menarik Lisa dan yang lainnya untuk keluar dari sana. "Apa kita masih pergi main lagi?" tanya Lisa. "Lupakan. Besok pagi aku harus naik pesawat," kata Audrey. "Aku harus beres-beres dulu di rumah." "Baiklah," kata Lisa. "Kalau begitu, saat liburan nanti aku akan pergi ke kota NJ untuk bermain bersamamu. Lagi pula sekitar setengah bulan lagi sudah libur." "Oke," kata Audrey. Setelah mengatakan itu, Lisa melihat ke arah Damar. "Damar, kamu dan Audrey tinggal di satu perumahan, jadi aku serahkan Audrey padamu. Kamu harus mengantar Audrey selamat sampai di rumah." Damar mengangguk, "Iya, semua gadis-gadis tidak ada yang minum.
dan mereka mengucapkan salam perpisahan pada Audrey. Setelah mereka semua sudah pergi, saat itu barulah Audrey mengeluarkan kunci mobilnya, membuka pintu dengan buru-buru dan masuk ke dalamnya. Meskipun yang membuat malu tadi adalah Leslie tapi mereka bersama dengan pria itu, jadi dia pun merasa sangat malu juga. Setelah naik ke mobil, barulah Audrey menatap Damar dan berkata, besok setelah Leslie sadar dan ingat kejadian hari ini, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Lebih baik kamu jaga jarak dengannya ke depan. Dia sendiri yang menantangku minum, lalu jadi gila karena mabuk. Apa urusannya denganku? Damar tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tapi dia tetap tidak akan mengampunimu, tambah Audrey. Terserahlah, lagi pula ke depannya kita juga tidak akan bertemu lagi. Damar berkata sambil mengangkat bahunya. Terlebih lagi, bukankah dia melakukan siaran langsung? Memangnya apa yang bisa dia lakukan padaku? Lupakan. Besok aku akan mengawasinya supaya dia tidak mencari masalah denganmu. Audrey menghela nafas. Besok aku sudah akan pergi dari LH. Aku ingin menyetir keliling di LH sebentar. Jadi kamu temani aku cari angin. Damar tidak menolak dan mereka pun melaju untuk berkeliling di LH sebentar. Audrey menatap Damar dengan aneh dan bertanya, oh ya, Damar. Kamu bukan orang dari dunia bawah. Mulai lagi. Damar mengusap hidungnya dan berkata, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Cik, tidak asik, kata Audrey. Lupakan. Ayo pulang. Saat itu, jam sudah menunjukkan sekitar pukul 11 malam. Mereka melaju menuju ke parkiran bawah tanah di perumahan. Baru saja mereka hendak turun dari mobil. Pandangan Damar sedikit bergerak. Sementara Audrey, ekspresi wajahnya justru berubah dengan cepat dan berkata, Damar cepat pergi. Ah, detik berikutnya, ada 3 sosok manusia yang bergegas menghampiri mereka. Perang. Sebuah tongkat besi yang besar langsung mengenai kaca depan mobil, dan kaca itu pun langsung pecah berkeping-keping. Damar dan Audrey langsung membuka pintu dan melompat keluar dari mobil. Dalam sekejap, 2 wanita muncul dari kedua sisi sambil memegang belati dan menyerang ke arah Audrey. Ekspresi di wajah cantik Audrey berubah, tapi dia tidak menunjukkan ekspresi panik. Gelombang udara berdesir di tubuhnya, dan dia pun meloncat dari lantai dan turun di atas mobil. Sedangkan di sisi lainnya, pria yang memegang tongkat besi langsung menuju ke arah Damar. Berhenti, teriak Audrey. Jangan sentuh dia, aku akan ikut dengan kalian. Di samping, pandangan Damar sedikit bergerak. Dia tidak menyangka jika Audrey akan memilih pergi dengan mereka demi melindungi dirinya. Gadis kecil ini cukup loyal juga. Cek-cek, Nona Wong, apa ini pacarmu? Seleramu memilih pria tidak cukup bagus. Pria kekar itu melihat Damar sambil tersenyum dan berkata, sayang sekali, dia sudah melihat kami, jadi dia harus mati. Wajah Audrey berubah, dan pada saat itu, tongkat besi pria kekar itu kembali diangkat. Damar, jangan bengong saja, cepat lari. Melihat Damar diam di tempat tidak bergerak dan masih dengan ekspresi yang sama, Audrey mengira Damar sangat terkejut dan tercengang. Dan pria kekar itu mengayunkan tongkat besinya dengan kejam ke arah kepala Damar, kemudian memukulnya. Tidak, Audrey memucat dan ingin menolong Damar, namun pada saat itu, 2 wanita yang dihadapinya memegang belati dan menghadang jalannya. Perang. Tepat pada detik itu, suara benturan terdengar. Audrey menutup matanya dengan refleks. Sedangkan 3 orang lainnya, pada saat itu pupil mata mereka mengecil. Pria kekar itu menatap Damar yang berada di hadapannya dengan cemas. Dia menyadari bahwa tongkat besi yang dia ayunkan tadi telah ditangkap oleh Damar. Pada saat yang bersamaan dia melihat sudut bibir Damar yang menunjukkan sebuah senyuman. Perang. Detik berikutnya, Damar memukul langsung pada kepalanya. Bersambung.